Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak Ibu kaum muslimin semua, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, hidayah taufik, pertolongan serta lindungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat-Nya di pagi yang semoga berlimpah keberkahan ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya. Allah berikan kita kesempatan kehidupan setelah kematian kita. Allah berikan kita kesempatan untuk kembali memperbanyak kebaikan-kebaikan di perjalanan kehidupan kita. Nah, di waktu yang mulia ini, sebelum saya menyampaikan sedikit di kuntum subuh ini, mari kita doakan bersama saudara-saudara kita jamaah Masjid Al-Ghani yang di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dalam bentuk musibah, sakit, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Ada Bapak mertua Pak Haryono, ada Pak Ihsan, ada Pak Wildan, dan yang lain yang di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sakit atau yang lain. Mari kita doakan bersama Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah kembalikan kesehatannya, Allah ganti sakitnya dengan kesabaran, dengan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Keluarga yang menemaninya Allah berikan ketabahan, kesabaran untuk terus memotivasi yang sakit. Semoga bisa ridho dan sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita bacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memandang dunia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqarrarah. Sampai akhir ayat. Di ayat yang ke-14 surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada seluruh hambanya, seluruh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada hal-hal yang paling diingini. Hubbus syahawat, kecintaan kepada hal-hal paling dekat dengan dirinya, paling dekat dengan jiwanya, paling dekat dengan hatinya, paling dekat dengan pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal yang paling dominan
yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras perasaan. 3 itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Wanita, keturunan atau kekuasaan, pengaruh, pengikut, wal qanatiril muqantarah, harta. Jadi dorongan terkuat Allah Subhanahu sudah jadikan ini menjadi bagian fitrah manusia, kecintaannya sangat kuat kepada dorongan hal-hal yang paling diingini, yaitu wanita, tahta, dan harta. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi 3 hal ini, Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya belum menyampaikan ada 2 kelompok manusia. Ada yang menjadikan 3 hal itu ja'aluha hiya al-maqsud, dan yang kedua ada yang menjadikannya sebagai araful al-maqsud minha. Terkait dengan 3 hal itu, ada kelompok di antara manusia yang ja'aluha hiya al-maqsud, menjadikan itu jadi tujuan utamanya, sehingga dia mengerahkan semua potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pikirannya, tenaganya, ilmunya, perasaannya untuk mengejar ini syahwatud dunia, sehingga ketika ini jadi tujuan utamanya, dia tidak peduli lagi apakah langkah yang dia lakukan benar atau salah. Dia tidak peduli lagi apakah langkah untuk mengejar itu merugikan orang lain atau tidak, merampas hak orang lain atau tidak. Yang menjadi ambisinya, kesenangan syahwatnya terpenuhi. Sebagian orang demikian. Lalu ada yang menjadikan arafu al-maqsud minha. Sekelompok yang lain, dia paham, dia mengerti tujuan semua syahwat dunia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun memiliki sikap yang berbeda. Dia menjadikan sebagai wasilah li taatillah. Dia jadikan kecintaannya kepada wanita, kepada harta, kepada kekuasaan, pengaruh sebagai wasilah sarana dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai jalan dia untuk menggapai kesenangan abadinya nanti di akhirat. Nah, ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanjutkan masih dalam ayat yang sama, menutup ayat itu dengan ungkapan dzalika mata'ul hayatid dunya. 3-tiganya itu adalah kesenangan dunia. Wanita, harta, tahta itu kesenangan dunia, kesenangan yang singkat, kesenangan yang pendek. Begitu dunia berakhir, begitu keberadaannya di dunia berakhir, 3-tiganya sudah tidak bisa dinikmati lagi, sudah tidak ada padanya. Maka kemudian beliau melanjutkan ayat ini menjadi tasliyah lil fuqara. Maka ayat ini memberikan hiburan untuk menghibur orang-orang fakir yang dalam perjalanan hidupnya dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Artinya apa? Dia masih punya harapan. Kalaulah wanita, tahta, harta dia tidak peroleh, Allah Subhanahu menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini kenikmatan dunia sebentar, enggak lama. Tasliyah lil fuqara, hiburan agar tidak berkecil hati, agar dia senantiasa memiliki harapan bahwa kefakiran, kesulitan hidup yang dia alami bukan sebuah kegagalan dia menjalani kehidupannya di dunia, bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah kerendahan. Yang kedua, tahdziran lil muqarrin, peringatan, kewaspadaan bagi orang-orang yang Allah berikan limpahan banyak sehingga dia terperdaya dengan limpahan semuanya.
agar waspada mereka yang Allah berikan tiga-tiganya. Kenikmatan wanita, kekuasaan, harta yang berlimpah, waspadai jangan sampai terperdaya. Katanya di negeri ini ada 8 orang yang setiap akhir bulan dia pulang ke rumah membawa 250 juta. Sudah sangat cukup. Tapi ketika dunia itu menjadi ja'aluha al-maksud, menjadi tujuan utamanya, 250 juta itu lagi. Sehingga dia harus melanggar rambu-rambu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesenangan dunia yang sebentar ini bagi orang-orang fakir yang tidak merasakan, itu juga tidak memupus harapannya. Tidak perlu berkecil. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan wa tazhidan li ahli zuhud. Ini pelajaran zuhud bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini saudara dalam hati Allah. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada kebaikan untuk kembali, yang terbaik. Ayat ke-15-nya Allah gambarkan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah ya Muhammad, maukah kalian aku beritahukan, aku berikan kabar, berita yang pasti benarnya, berita yang tidak diragukan validitasnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran di sini ada kata naba, itu berbeda dengan khabar. Maka surat An-Naba diawali amma yatasaalun anin naba'il adzim. Berita yang disampaikan itu pasti benarnya. Maukah aku beritahukan yang lebih baik dari tiga itu? Lebih baik daripada kesenangan dunia, wanita, tahta, harta, pengaruh dan yang lainnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Untuk siapa? Lilladzina taqaw. Untuk mereka yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, yang bisa jadi di dunianya dalam kefakiran, Allah janjikan ada yang lebih baik dari itu. Untuk orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan limpahan karunia, ada yang Allah janjikan lebih baik dari itu, yang dia terima di dunia belum ada seberapanya. Untuk orang-orang yang bertakwa, yang berilmu, Allah janjikan lebih baik dari itu. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau simbol kenikmatan dunia dengan tiga hal yang besar tadi, kenikmatan di akhirat Allah janjikan juga dengan tiga. Lilladzina taqaw inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah berikan untuk mereka surga-surga, taman-taman yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Kesenangan syahwati yang terkadang menjerumuskan seseorang kepada kehinaan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memintanya menjaga sejenak, tidak lama Allah akan gantikan. Wa azwajun mutahharah, yang belum tersentuh oleh apapun, yang belum tersentuh oleh siapapun, yang belum dilihat oleh siapapun. Wa azwajun mutahharah. Kemudian yang ketiga, waridwan minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Seperti itulah seharusnya hamba-hamba Allah yang beriman memandang dunia ini. Jangan sampai karena mengejar syahwatul dunia, hubbu syahwat, seseorang melalaikan dan lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Tidak lama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah di dalam ketaatan, dan juga tidak lama waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menahan diri dari maksiat dan dosa untuk kesenangan yang lebih mulia, kesenangan yang lebih abadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka bapak-bapak rahmati Allah, semoga semua sarana
syahwat, kecenderungan kita dengan wanita, dengan kekuasaan, dengan harta bukan menjadi tujuan yang utama, tapi menjadi wasilah sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana bagi kita untuk taqarrub kepada Allah, menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah kita terjaga, syahwat kita terjaga, dunia yang kita peroleh bisa dipastikan kehalalannya, kekuasaan, kepemimpinan, amanah yang diembankan menjadi sumber kebaikan-kebaikan, kemuliaan kita di dunia dan nanti kemuliaan di akhirat. Ini saudara yang dirahmati Allah, apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku minkum astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.